Dinas Pertanian dan Pangan atau Dinperpa Kota Pekalongan mulai melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap pertama pada hewan ternak. Pencanangan vaksin PMK tahap pertama secara perdana di Kota Pekalongan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Junet kepada kelompok tani ternak atau KTT Sapi Perah Putra Panjang Baru yang berada di Kampung Widoro RT 4 RW 7 Kelurahan Kadang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Rabu 29 Juni. Pencanangan ditandai dengan pemberian kotak berisikan dosis vaksin PMK dan juga alat pelindung diri atau APD bagi petugas vaksinator PMK. Usai mencanangkan vaksin PMK, Wali Kota menyampaikan bahwa menjelang Idul Adha, masyarakat dikhawatirkan adanya wabah PMK yang masih marak. Tidak hanya terjadi di Kota Pekalongan saja, melainkan juga sejumlah daerah di Indonesia. Sehingga adanya vaksin PMK yang diberikan oleh pemerintah pusat ini merupakan komitmen dan wujud hadirnya pemerintah dalam membantu para peternak supaya hewan-hewan ternak mereka tidak terpapar PMK dan juga wabah PMK bisa dikendalikan. Sebab penularan PMK ini sangat cepat sekali antara ternak satu ke ternak lainnya. Aap menyebutkan pada pemberian vaksin PMK tahap 1 ini, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi 100 dosis vaksin. Pihaknya berharap seluruh hewan ternak yang ada di Kota Pekalongan yang sehat bisa terakomodir vaksin PMK dan suspek PMK bisa semakin banyak yang sembuh. Pemberian vaksinasi untuk sapi-sapi yang ada di Kota Pekalongan. Nah, ini ternyata masih ada sekitar 100 vaksin ya. Ini mudah-mudahan tahap kedua. Dan untuk PMK ini di Pekalongan baik peternak sapi pedaging maupun sapi perah ini sudah banyak juga yang tertular. Nah, ini mudah-mudahan semuanya bisa lancar vaksinasi ini untuk mempercepat pertumbuhan, penyembuhan dan harapan kita, ini saya tekankan lagi ke Pak Kadis dan Pak Camat, untuk informasi ke warga, ini yang lebih penting, informasi ke warga. Jadi ternyata di daerah Panjang ini ada peternak sapi, banyak peternak sapi ada. Nah, ini kan misalkan ada warga Kota Pekalongan selama ini yang mau berkorban, ini kok malah cari sapinya di daerah lain. Nah, ini sebetulnya di Pekalongan pun ada dan saya melihat ya sehat-sehat, besar-besar juga. Ya, ini bisa untuk korban juga, beberapa memang yang untuk pedaging. Dan ayolah informasi kepada warga yang mau berkorban. Pekalongan pun ada, nggak perlu jauh-jauh sampai ke luar daerah Pekalongan. Nah, ini harapannya tahun 2023 ya warga yang mau berkorban itu bisa juga membeli sapi-sapi yang untuk peternak yang di Kota Pekalongan dulu. Ya memang kuotanya mungkin tidak sebanyak di daerah lain, tetapi ini ya bisalah mengakomodir sebagian warga Kota Pekalongan supaya mereka ini ya juga ya ada perhatian dari kita. Ini menjadi tugas kita bagaimana penyembuhan PMK, bagaimana nanti untuk sosialisasi ke warga juga bahwa di Kota Pekalongan masih banyak juga di daerah Panjang, daerah Negayu, daerah Stono, ini banyak ya. Mudah-mudahanlah ke depan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Muadi menjelaskan, sesuai arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa pemberian 100 dosis vaksin PMK tahap pertama ini diutamakan untuk sapi-sapi perah yang sehat dan tidak terpapar PMK, agar tidak mempengaruhi produk susu sapi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi PMK ini dijadwalkan terlaksana mulai tanggal 29 dan 30 Juni. Ini masuk untuk tahap pertama, itu memang dapat dropping dari pusat melalui provinsi, kita dapat 100 dosis ya untuk tahap pertama. Nah, ini kita masih hanya menjangkau 67%. Untuk kan sasarannya sesuai arahan dari pemerintah pusat dan provinsi ini untuk vaksinasi PMK tahap pertama diarahkan pada peternak sapi yang perah. Karena ini kan dikhawatirkan nanti biar tidak mempengaruhi produksi susu yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi prioritas dulu itu dulu. Tapi ini sapinya yang divaksin betul sapi yang sehat dan tidak terpapar oleh PMK. Kalau kemarin ada temuan nggak Pak yang penyakit PMK ini Pak di Kota Pekalongan? Kita ada ini ya tanggal bulan minggu ketiga bulan Mei itu kita memang hasil surveillance dari tim Keswan Dinperpa memang ditemukan itu suspek ya, ada 9 ekor di Kota Pekalongan ada 9 ekor. Kemudian kita PCR kan ya, kita mendatangkan tim dari Balai Besar Veteriner Patas Jogja.
tim datang, kemudian di BCA ada 9 itu yang memang terpapar. Nah, kemudian yang terpapar itu ditelateni oleh peternak sama bekerjasama dengan tim dokter keswan dari Dirperpa, ini sembuh Mas. Sembuh ya, bisa sembuh, sehingga cuma beberapa suspek yang lain ya, yang ada beberapa yang memapar kepada hewan-hewan lain, ternak lain yang ada di Kota Pekalongan. Adapun langkah-langkah antisipasi PMK, Dinperpa sudah membentuk tim unit reaksi cepat atau URC di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Dalam tim tersebut terdiri dari tim medik dan paramedik veteriner yang diterjunkan di 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Tim unit reaksi cepat ini akan langsung bertindak bila menemukan indikasi kasus PMK, baik saat melakukan pemeriksaan rutin maupun berdasarkan laporan warga, sehingga kasus dapat dilokalisir dan tidak menular ke hewan ternak lain. Tim URC juga memberikan pemahaman kepada warga terkait PMK. Salah satu perwakilan KTT Putra Panjang Baru, Joko Susilo, mengaku lega dan senang adanya vaksin PMK dari pemerintah ini sebagai upaya untuk menangkal virus PMK agar hewan-hewan ternaknya tidak tertular PMK dan memiliki stamina yang prima. Joko mengakui meski hewan-hewan ternaknya belum ada yang terkena PMK, namun adanya wabah PMK ini dinilai mengkhawatirkan bagi para peternak karena tingkat peminat konsumen untuk membeli hewan ternak sedikit dan harga jual ternak turun drastis. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.